Bab 401, ternyata itu hanya pemanjaan diri sendiri. Zhao Yuntian tercengang saat mendengar suara Ji Fei, dan lebih terkejut lagi saat melihat sekelompok orang berkumpul di depan pintu. Ji Fei tahu bahwa Zhao Yuntian datang menemui Asou, dan apa yang disebut wali kota Zhao Liboli mengundangnya makan malam. Tapi yang terbaik dia hanyalah seorang teman. Apalagi dia mendengar dengan jelas bahwa wali kota Zhao tidak meminta makan, hanya pertemuan. Karena itu, Ketua Zhao, Liboli memberitahu semua orang bahwa Anda ingin mengundangnya makan malam. Apakah ini masalahnya? Ji Fei sengaja meninggikan suaranya dan bertanya. Namun, nadanya penuh dengan candaan dan ejekan, bahkan dengan nada dan ekspresi yang mengisyaratkan Liboli berbohong. Hal ini membuat Liboli sangat kesal. Di masa lalu, mereka ditekan oleh Ji Fei dan mereka tidak mampu melawan dan menanggungnya. Sekarang, dengan dukungan Asou, mereka sama sekali tidak bisa mentolerirnya. Dia mengambil satu langkah ke depan, menegakkan punggungnya dan mengulurkan tangannya ke arah wali kota Zhao. Saya Liboli, ketua grup Li, cabang dari grup Sanleng. Perkenalkan diri Anda dengan ekspresi angkuh, ada rasa superioritas. Dia bahkan tidak menatap mata kepala Zhao, ledakan. Perkenalan diri Liboli seperti gempa bumi dahsyat yang langsung meledakkan semua orang. Ya Tuhan, pantas saja dia begitu percaya diri. Ternyata dia adalah ketua grup Li, salah satu cabang dari grup Sanleng. Sanleng Group adalah salah satu perusahaan terkemuka dunia, dengan aset lebih dari 100 miliar dolar AS. Ketika ketuanya pergi ke banyak negara, dia secara pribadi dikunjungi oleh presiden dan kepala negara. Sekarang ketua salah satu cabangnya memiliki pemimpin kota yang datang untuk menerimanya, dia sudah memberikan wajah kepada pemimpin kota. Semua orang berseru dan berkomentar. Hal ini membuat Liboli yang masih sedikit merasa bersalah, bahkan sedikit tidak percaya diri menjadi sangat percaya diri. Arogansi di sudut mulutnya menjadi semakin kuat. Seolah-olah wali kota Zhao akan sujud padanya dan menjilatnya. Namun, wali kota Zhao menangkupkan tangan di belakang punggungnya dan menatap Liboli dengan keraguan di matanya. Saya tidak mengenal Anda. Dahi, tangan Liboli tergantung di udara, dan wajahnya penuh percaya diri dan senyuman, seolah-olah mulutnya ditampar, penuh keterkejutan, rasa malu dan kemarahan. Aku bahkan tidak mengatakan aku ingin mentraktirmu makan malam. Kata-kata wali kota Zhao terdengar lagi. Awalnya, dia bilang dia tidak mengenalnya, tapi itu cukup untuk menamparkan wajahnya, membuat Liboli merasa dia tidak bisa bernapas dengan mudah. Sekarang, mengatakan bahwa dia tidak ingin mengundangnya makan malam sama sekali sama dengan tamparan di wajah lainnya. Setelah dua kalimat berturut-turut, wajah Liboli berubah warna menjadi hijau pekat, sangat hitam hingga hampir meneteskan tinta. Bang-bang, tepuk tangan Ji Fei yang sangat tepat terdengar dari samping lagi. Haha, Liboli, jadi kamu membual. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa kamu begitu sombong dan bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Aku mengagumimu, aku sangat terkesan, aku baru saja melihat ekspresimu, seolah-olah semua orang ingin mengagumimu dan menyukaimu. Mengapa kamu terlihat seperti baru saja makan siang sekarang? Seperti apa rasanya? Ji Fei, kamu... Liboli tidak dapat berbicara lagi. Ji Fei melambaikan tangannya. Perhatian, jangan marah. Dia menoleh untuk melihat mereka yang baru saja berkumpul untuk menjilat. Siapa yang mau memegang pahamu? Cepat. Haha. Tertawa lagi. Liboli menekankan tangannya erat-erat di dada dan berusaha keras mengendalikan dirinya agar tidak pingsan. Dia sangat depresi.
Saya tidak mengerti mengapa Zhao Yuntian begitu sombong. Tapi Aso secara pribadi memberitahunya bahwa Zhao Yuntian lah yang mengundangnya makan malam, dan dia datang dengan lebih bersemangat. Zhou Fenghua diam-diam mengutuk Aso di dalam hatinya, dia bodoh sekali karena menggunakan sampah seperti Li Boli. Hei, wali kota Zhao datang lebih awal. Apakah Anda menyapa saya saat ini? Suara arogan Aso terdengar di luar kerumunan. Kemudian saya melihat sekelompok 3 orang berbentuk cekung muncul di bidang penglihatan. Meski Aso di tengah bertubuh pendek, aura yang ia keluarkan dengan setiap gerakan yang ia lakukan membuat orang-orang di sebelahnya merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan. Namun melihat Ando Noriko dan Ando Miko di sebelahnya, banyak orang yang gemetar di hati mereka. Bahkan banyak orang yang mulai membayangkan kemunculan wanita kerajaan yang di film kerajaan yang. Banyak orang memiliki sinar seperti binatang di mata mereka. Noriko Ando dan Miko Ando sangat merasakan tatapan mereka menyapu wajah semua orang dengan dingin, yang segera membuat banyak orang merasakan ketidakpedulian yang tidak dapat dijelaskan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk segera membuang muka. Bangkit dengan duri, Tuan Aso. Maafkan saya tidak menunggu Anda. Zhao Yuntian bersikap sopan tanpa kehilangan martabatnya. Aso, awalnya, ketika dia melihat begitu banyak orang di sini, dia hanya bisa membuat profil tinggi dan memberikan pukulan keras kepada kepala kota Zhao dalam hal momentum. Jadi dia secara langsung menunjukkan bahwa kepala kota Zhao sedang menyambutnya. Mendadak itu ditolak, hal ini membuat ekspresinya berubah seketika. Anda tahu, grup Sanleng miliknya adalah raksasa internasional. Banyak presiden dan kepala negara internasional yang secara pribadi meneleponnya dan memintanya untuk berinvestasi. Biarpun kamu tiba di kerajaan naga, kamu tidak akan mendapatkan perlakuan seperti itu, tapi tidak peduli provinsi mana yang kamu datangi, jika orang pertama tidak keluar untuk menyambutmu, orang kedua akan keluar untuk menyambut Anda. Identitas dan statusnya jelas ada. Dan wali kota Zhao datang untuk menyambutnya secara pribadi. Menurutnya, ini terlalu normal dan biasa. Dan dia bahkan harus pergi ke kamarnya untuk menemuinya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan langsung mengatakan bahwa dia tidak ada di sini untuk menyambutnya. Ini membuatnya merasa seolah-olah dia sudah berdiri di atas awan, menghadap semua makhluk hidup, dan ketika dia bisa membuat banyak orang menyerah hanya dengan satu jari di tangannya, dia tiba-tiba ditarik oleh Zhao Yuntian dan jatuh ke tanah. Dan dia jatuh ke tanah dengan sangat kejam, merasa, "Aku akan sangat marah." Dia memandang wali kota Zhao dengan mata dingin, dan wali kota Zhao menanggapi dengan tatapan yang sama dinginnya. Dia merasa jijik dan benci dari lubuk hatinya yang paling dalam atas upaya Aso menaikkan harga rumah di Ninghai. Saat ini, ketika masalah ini dilaporkan selangkah demi selangkah, dia banyak dikritik, dan bahkan memberinya perintah fatal untuk menjamin stabilitas harga rumah di kota Ninghai. Jika suasana hatinya sedang baik setelah melihat pelakunya, maka dia bukanlah dia. Ketua, wali kota Zhao juga berkata bahwa dia tidak datang untuk mengundang kita makan malam. Li Boli melihat Aso marah. Aso sudah cukup marah, tapi mendengar kata-kata itu, dia menjadi semakin marah. Zhao Yuntian, bukankah kamu mengundangku makan malam? Zhao Yuntian tersenyum tenang dan berkata, Tuan Aso, apa yang saya katakan hari ini adalah saya ingin bertemu dengan Anda. Anda mengatakan kepada saya bahwa kita akan bertemu di ruang VIP Hotel Ninghai. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mentraktir Anda untuk makan malam. Aso, itu yang dia katakan, tapi apa yang dibicarakan di restoran selain makan?
Hotel Ninghai adalah satu-satunya hotel bintang 5 di kota Ninghai. Saya tidak berani makan jamuan makan yang diberikan oleh ketua ASO. Bagaimana jika Anda diminta menyuap saya? Tentu saja, saya tidak bisa mentraktir Anda makan malam karena saya tidak mampu membelinya dengan gaji saya. Zhao Yuntian sepertinya takut ASO tidak mengerti, jadi dia sengaja menekankannya. Wajah ASO yang jelek berubah total menjadi warna hati babi. Dia juga menyuruh Li Boli untuk datang. Bahkan ketika Li Boli mendengar wali kota Zhao mengundangnya makan malam, dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Sekarang di mata Zhao Yuntian, dia tidak berbeda dengan sampah. Karena, sama sekali tidak layak dihormati. Aku akan sangat marah. Zhao Yuntian tidak hanya ingin menjaga jarak dari dirinya sendiri, tetapi juga langsung menarik garis yang jelas, yang setara dengan menyatakan perang secara langsung. Oh, tepat ketika ASO hendak meledak marah, tawa menghina Ji Fei terdengar sangat tidak pantas. ASO, ternyata kamu hanya bersikap sentimental. Bab 402 Grup Li baru. Itu suara Ji Fei lagi. Itu adalah ejekan Ji Fei lagi. Tamparan lagi di wajah Ji Fei. ASO dan Li Boli berdiri di sana, seperti lonceng angin yang tertiup angin. Mereka merasa hati mereka sangat kacau dan tidak berdaya. Tamparan di wajah ini sangat mengasyikkan dan memalukan. Keduanya merasa sangat malu dan mencapai batasnya. 4 kata, motivasi diri dan sentimental, menggambarkannya dengan sangat tepat. Mendengus, Zhao Yuntian, apakah kamu tahu siapa aku? Setelah beberapa lama ASO mendengus marah. Zhao Yuntian mengangguk, tentu saja saya tahu bahwa Anda adalah Tuan ASO, ketua grup Yangguo Sanleng. Perusahaan ini memiliki aset ratusan miliar dolar. Ketika Anda pergi ke banyak negara, Anda secara pribadi disambut oleh presiden dan kepala negara-negara. Senang mengetahuinya. Kalau begitu kamu. Zhao Yuntian melambaikan tangannya untuk menyela, tapi itu tidak ada hubungannya denganku, aku tidak akan menyapamu seperti itu. Dahi, ASO awalnya ingin menggunakan momentumnya yang kuat untuk menakut-nakuti Zhao Yuntian, tapi dia tidak menyangka akan terkena penolakannya pada akhirnya. ASO berteriak dengan wajah galak, Zhao Yuntian, percaya atau tidak, aku bisa membuatmu segera kehilangan posisimu sebagai pemimpin kota dan menjadi penjahat di kota Ninghai. Oh, ASO, kamu, ketua Sanleng Group yang bermartabat, hanya sedikit menyebalkan, kan? Suara menggoda Ji Fei terdengar lagi. ASO telah mengabaikannya sebelumnya. Dia ingin menakut-nakuti Zhao Yuntian, agar serangan Ji Fei sia-sia. Tanpa diduga, Ji Fei masih selesai. Ji Fei, ini masalah antara aku dan kepala kota Zhao, dan tidak ada hubungannya denganmu, teriak ASO dengan wajah pucat. Ji Fei juga meninggikan suaranya, ASO, kamu salah, wali kota Zhao adalah wali kota semua orang di kota Ninghai. Urusan kota Ninghai adalah urusan setiap orang biasa di kota Ninghai. Suaranya tinggi dan penuh keadilan. Suasana di tempat kejadian berubah. Li Ruoxi awalnya sedikit tidak puas dengan pengaturan Ji Fei, bahkan cemburu. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ji Fei, dia tiba-tiba merasa lega. Dia bahkan merasa Ji Fei terlihat lebih tinggi di matanya. Dia berakting dalam drama ini demi masyarakat kota Ninghai. Sebagai seorang istri, apa bedanya jika saya merasa sedikit dirugikan? Dia sangat bangga memiliki suami seperti itu. Li Boyang dan Jiang Qing juga diam-diam memujinya di dalam hati mereka. Orang-orang di kota Ninghai yang telah melihat ASO mempermalukan pemimpin kota Zhao juga terinspirasi oleh Ji Fei saat ini. Ya, apa yang terjadi di kota Ninghai bukan hanya masalah wali kota Zhao,
tetapi juga masalah setiap warga kota Ninghai. Mereka berteriak serempak, dan seluruh tempat menjadi gempar. Momentum yang baru saja diciptakan Aso menghilang seketika tanpa bekas. Zhou Fenghua bahkan lebih marah pada Ji Fei. Hahaha. Aso tertawa terbahak-bahak. Oke. Karena apa yang kamu katakan tentang kota Ninghai adalah urusan semua orang di kota Ninghai, maka ku beritahu, sekarang semua rumah bekas di kota Ninghai ada di tanganku. Sekarang rumah-rumah di kota Ninghai telah menjadi harga rata-rata telah meningkat sebesar 5.000, saya bertanya-tanya bagaimana Anda mampu membeli rumah. Apa? Ternyata rumah itu dibeli oleh mereka. Setiap orang yang tadinya begitu energi barusan terdiam saat mendengar rumah itu ada di tangan Aso. Mereka semua tahu tentang kenaikan harga rumah di kota Ninghai. Aku hanya tidak tahu siapa yang membelinya, tapi aku tidak menyangka semuanya ada di tangan Aso. Berpikir untuk menghabiskan setengah uang ekstra untuk membeli rumah, kemarahan, keengganan, dan bahkan kebencian melintas di wajahnya, namun pada akhirnya berubah menjadi ketidakberdayaan. Mereka tidak dapat mengubah hal ini. Adegan itu menjadi sunyi, dan banyak orang memandang ke arah Tuan Zhao. Inilah kepala kota Ninghai dan harapan mereka. Ketidakberdayaan melintas di wajah wali kota Zhao. Hari ini dia mengadakan pertemuan darurat untuk keluarga Zhao, tetapi tidak ada rencana khusus. Bagaimanapun, rumah adalah investasi uang sungguhan. Keluarga Zhao punya uang di Ninghai. Tetapi dibandingkan dengan grup Sanleng Aso, itu bukan apa-apa. Adapun pertemuan pemerintah, bahkan lebih tidak berarti lagi, di mana pemerintah punya uang untuk menenangkan harga rumah. Ketika Zhou Fenghua mendengar berita itu, dia hampir tertawa gembira. Orang-orang di negara yang pantas disebut setan, mereka memang pintar. Sumber kehidupan kota Ninghai sudah ada di tangan mereka. Saya yakin semua pengembang akan buru-buru menaikkan harga. Aku terus memuji Aso dalam hatiku. Sudut mulut Aso melengkung. Untungnya, dia tidak tinggi. Kalau tidak dia akan memandang semua orang dengan jijik. Sungguh menyenangkan memiliki rumah. Suara Ji Fei terdengar di sebelahnya dengan nada menggoda. Sepertinya semua yang Aso dan yang lainnya katakan ada di matanya. Candaan, hal ini menyebabkan guncangan kuat Aso hancur seketika, dan kekuatan serangannya langsung hilang. Semua orang memandang Ji Fei, dengan secercah harapan dan bahkan harapan di mata mereka. Ji Fei, apakah kamu punya rumah? Li Boli bertanya sambil mencibir. Tetapi, yang tidak dia duga adalah Ji Fei mengangguk langsung dan tegas, ya. Tidak hanya ya, ada banyak. Mendesis, semua orang menarik napas dan menatap Ji Fei dengan mata berapi-api. Banyak, berapa banyak, katakan padaku dan biarkan aku mendengarnya. Wajah Ji Fei penuh kelegaan, pasti ada 3.000 set. Berdengung. Ada suara gemuruh di telinga Aso, dan dia menatap langsung ke arah Li Boli, dengan pertanyaan di matanya. Li Boli juga tegang, tidak mungkin, ada kurang dari 2.000 rumah yang akan dipasarkan di kota Ninghai. Bagaimana Anda bisa memiliki 3.000? Bohong, Anda bohong. Li Boli buru-buru membalas, kalau Aso benar-benar yakin ada 3.000 unit, maka posisinya sebagai ketua akan hilang. Mendengar hal itu, Aso merasa lega. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Ji Fei. Tiup, ayo, terus tiup. Jangan percaya, rumah bukanlah sesuatu yang bisa diproduksi lembur. Ada juga kekecewaan di mata semua orang. Ketua Zhao, apakah Anda tidak memikirkan cara untuk mengekang kenaikan harga rumah di kota Ninghai? Benar, kami orang biasa telah bekerja keras untuk menabung sepanjang hidup kami.
Jika kami ingin membeli rumah dan membutuhkan pinjaman, kami akan disingkirkan oleh orang lain. Kepala Zhao, pemerintah Anda tidak melakukan ini dengan sengaja, bukan? Semua orang di tempat kejadian tidak dapat lagi menahan tekanan dan memandang wali kota Zhao untuk menanyainya. Wajah wali kota Zhao sangat malu, dan dia tidak tahu harus menjawab apa sekarang. Sebagai pemimpin kota, ia memiliki tanggung jawab, perasaan, dan kekuasaan tertentu. Namun ada beberapa hal yang tidak dapat ia selesaikan sendiri. Dia memiliki ketidakberdayaannya. Melihat Ji Fei, saya menemukan bahwa dia tersenyum sepanjang waktu, seolah-olah semuanya sudah direncanakan. Ji Fei tidak mengecewakannya dan memandang semua orang. Jangan khawatir, semuanya. Dengan satu kata, adegan mendidih menjadi sunyi, dan semua orang melihat ke arah Ji Fei lagi. Aso mengulurkan tangannya dan berkata, Ji Fei, tolong terus tampil, mari kita lihat. Ejekan, penghinaan, Ji Fei mengangkat bibirnya. Setiap orang yang ingin membeli rumah hanya perlu menunggu 7 hari. Setelah 7 hari, 3.000 rumah akan memasuki pasar di kota Ninghai, dan harganya akan lebih rendah 5.000 dari harga saat ini, yang berarti tidak ada kenaikan harga. Adegan itu hening selama beberapa detik lalu. Apa aku salah dengar? Ya Tuhan, apakah ini benar-benar palsu? Perusahaan real estate mana yang akan menjual rumah dengan harga serendah itu? Semua orang terkejut dan sulit dipercaya. Bahkan Zhao Yuntian merasa seperti sedang mendengarkan dongeng. Grup Li baru. Suara Ji Fei yang nyaring dan kuat bergema di tempat itu. Bersambung.